Inter Milan akhirnya bisa pamer trofi Liga Italia musim 2023-2024 usai ditahan imbang Lazio di laga kandang terakhir mereka. Pemain berpaspor Jepang Daichi Kamada membawa Lazio memimpin terlebih dulu di menit ke-32 sebelum akhirnya pemain pengganti Denzel Dumfries mampu menyamakan kedudukan di menit 87. Hasil itu tak mengubah posisi Nerazzurri yang memuncaki klasemen Serie A dengan perolehan 93 poin. Namun bagi Lazio hasil tersebut membuat mereka tertahan di posisi ke-7 dengan mengoleksi 60 poin. Alhasil, Lang Ibu Kota pun harus puas bermain di Liga Eropa musim depan. Selepas prosesi penyerahan trofi Scudetto, sang kapten Lautaro Martinez berani mengeluarkan pernyataan berbahaya meski timnya baru berpesta besar. El Toro tak memberikan jawaban meyakinkan saat ditanya mengenai masa depannya. Mereka adalah pihak yang mengurus hal tersebut. Kami hanya fokus di lapangan. Tapi kami tenang dan hari ini kami hanya menikmati pesta bersama seluruh penggemar yang berada bersama kami. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti minggu ini sebelum musim berakhir kami harus menemukan kesepakatan. Ujar pemain internasional Argentina tersebut. Kontrak Lautaro sendiri di Inter Milan masih tersisa hingga 30 Juni 2026. Peran sang striker membuatnya dianggap pantas mendapat tawaran perpanjangan kontrak lebih awal. Apalagi perannya sebagai bomber andalan Nerazzurri terlihat kian tajam di musim ini. Bahkan El Toro sukses keluar sebagai capocannonieri dengan torehan 24 gol. Di tengah kesuksesan Inter meraih Scudetto di musim ini, terdapat plot twist dari kisah tim biru hitam. Suning Group yang menjadi pemilik Inter akhirnya gagal melunasi hutang pada Oaktrey. Suning sejatinya masih punya pinjaman sebesar 395 juta euro kepada Oaktrey yang jatuh tempo pada 20 Mei 2024. Rinciannya adalah 275 juta euro utang pokok dan sisanya adalah bunga selama 3 tahun. Steven Zan selaku pemilik Inter sudah berupaya keras untuk mencari pinjaman ke sana kemari untuk melunasi utang tersebut. Di satu sisi, Zhang juga harus menginvestasikan uang pemasukan klub untuk membuat skuad Inter tetap kompetitif. Sayangnya jatuh tempo yang sudah habis membuat Suning harus memutar otak secara cepat untuk melunasinya. Sebab Oaktrey dipastikan menolak negosiasi ulang yang dilakukan Suning. Dikutip dari Sky Sport Italia, pihak Oaktrey juga memberi kelonggaran pada Suning untuk melunasi utangnya paling lambat 21 Mei 2024 waktu setempat. Jika Steven Zhang CS gagal, maka Oaktrey akan menyita Inter dan langsung melepasnya ke pemilik baru. Kabarnya sudah ada beberapa pihak yang tertarik membeli Inter. Tayal nasib Inter ini sama seperti sang rival AC Milan di tahun 2019 saat diambil alih Elliott Management setelah utang menumpuk di era Yong Hong Lee. Namun bedanya Elliott masih bersedia memegang Milan dan mengelolanya sampai keuangan mereka kembali sehat sebelum akhirnya dijual ke Redbird Capital. Sebenarnya Zhang dan Suning bukannya tanpa usaha juga. Mereka sudah mencoba meminjam ke beberapa pihak namun terus-terusan ditolak. Terakhir kali mereka bernego dengan grup besar asal Amerika Serikat yakni PIMCO. Zhang membuka negosiasi dengan mereka dan meminta dana lebih dari 400 juta euro untuk menutupi utangnya serta menyediakan dana cadangan demi mengatasi defisit keuangan. Namun pada akhirnya PIMCO menolaknya. Menariknya lagi, ketika ada tawaran baru masuk untuk menebus Inter secara penuh, Zhang justru menolak dan selalu menetapkan harga yang sangat tinggi, yakni sekitar 1,2 miliar euro. Pasalnya, Zhang sendiri memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan Inter dan tak pernah mempertimbangkan dengan serius untuk menjual Nerazzurri. Bahkan CEO Inter BP Marotta yang biasanya sangat terukur menggambarkan hari ini sebagai hari yang mengerikan secara finansial. Namun ada juga perbedaan penting lainnya karena Inter telah memiliki struktur manajemen yang sebagian besar beroperasi secara independen dari Suning dan sang presiden Steven Zhang. BP Marotta yang segala jerih payahnya menjalankan klub dan selama beberapa tahun telah mengalami kenaikan dengan mengoperasikan anggaran transfer yang tersedia diimbangi dengan penjualan pemain dan menyasar transfer bebas. Jika Oaktrey ingin menunggu sampai menemukan pembeli dan terus membangun nilai di Inter, maka BP Marotta adalah sosok yang tepat untuk melakukannya.
Melihat kemelut di internal klub yang makin tak pasti, media kenamaan Italia La Gazzetta dello Sport pun mulai menjelaskan 3 skenario yang akan terjadi jika Oltrei mengambil alih Inter. Skenario pertama, Oltrei mengizinkan penundaan tenggat waktu pada Saning untuk finalisasi kesepakatan baru dengan pihak lain namun dalam waktu 1-2 bulan. Skenario kedua, Saning dan Oltrei membuka kembali negosiasi untuk pembiayaan ulang dengan jangka waktu sangat singkat. Perkiraannya hanya ada waktu 6 bulan saja, di mana selama periode tersebut pihak Zhang harus menjual Inter pada pihak lain. Dan skenario yang terakhir, Oltrei mengambil alih Inter Milan dan akan menangani penjualan klub secara langsung. Mengingat menurut Financial Times, Oltrei tak memiliki hasrat untuk mengelola sebuah tim sepak bola untuk saat ini. Namun secara teknis, masih ada kemungkinan untuk perpanjangan waktu. Akan tetapi melihat segala tekanan dan ketidakpastian ini, masa depan Inter di bawah kepemimpinan Steven Zhang pun nampak telah berakhir. Dengan melihat situasi klub saat ini, maka para fans Inter hanya bisa mengelus dada sembari bersabar dan menunggu perkembangan lebih lanjut karena situasi dapat berubah sewaktu-waktu. Lantas, menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.